Nah, ketika kelenjar ini memproduksi hormon stres yang berlebihan, dia akan memicu ada beberapa penyakit fisik di area situ. Yang pertama, kemudian akan memicu aspek kehidupannya nggak benar di area situ. Hari ini kita akan bahas yang tadi dikatakan oleh Mas Bimo, belum kita bahas secara rinci ya. Itu ada Harmony of Abundance Energy. Nah ini teman-teman coba siapa yang pernah denger nih ya Harmony of Abundance Energy ini ya, coba di komen. Mas Bimo berarti waktu live sendiri bahas ini, Mas? Iya, bahas sepil-sepil tentang pusat-pusat energi di dalam tubuh gitu ya. Karena kan semakin spesifik, semakin dalam ke arah energi, ternyata realita itu lebih mudah diubah. Gitu. Jadi semakin perhatiannya ke ranah energi, energi semakin besar, dan ketika energi besar, kemampuan mengubah di realita itu jauh lebih mudah juga dibandingkan sibuk mengubah yang di luar gitu. Nah kemarin itu spill-spill sedikit banyak yang kok aku ngalamin itu ya, kok ngalamin ini ya, di bagian ini ternyata ada energi yang tersumbat, di bagian ini juga ada dan lain sebagainya kayak gitu. Nah Harmony of Abundance Energy ini juga bagian dari kunci rahasia keseimbangan hidup berkelimpahan gitu ya Mas Bimo ya. Jadi nggak hanya materi, melainkan juga emosi, ketenangan batin, kesadaran yang lebih tinggi, kedekatan dengannya, dan juga kesehatan nih teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah bergabung, nah ini siapin catatan karena kita akan bahas semua kelenjar nih pada siang hari ini ya Mas Bimo ya. Gitu. Nah Mas Bimo, sambil teman-teman tap-tap layar dan nunggu teman-teman yang lain, pertanyaan awal nih sebelum kita masuk ke materi. Kenapa Mas Bimo memilih tema ini pada siang hari ini? Oke, jadi kenapa sih saya memilih tema hari ini? Karena pastinya setiap orang tuh idamannya atau impian hidupnya itu kan di segala aspek itu benar ya. Karena kadang terjebaknya hanya di uang. Ternyata setelah uang banyak, ternyata keharmonisan rumah tangga itu juga penting. Ternyata ketenangan batin juga penting. Ternyata kesehatan itu juga penting juga itu. Nah, jadi kita mau bahas keseimbangan dari segala aspek kehidupan yang di situ, di mana di setiap tubuh kita sudah ada benda fisiknya, sudah ada pusat-pusat energinya di beberapa kelenjar yang kita bahas, atau teman-teman yang sudah belajar tentang cakra, itu juga salah satunya berkaitan dengan cakra itu. Hanya saja kalau cakra ini spesifik ke kelompok tertentu atau keyakinan tertentu, dan mungkin teman-teman akan cakra kayak mana sih gitu loh. Kalau misalkan di sini ada cakra yang memancar, apakah kayak bunga teratai, apakah kayak sinar, wujudnya seperti apa, dan sebagainya, mungkin nggak bisa memahami, logiknya nggak bisa nangkep. Nah, maka di siang hari ini kita akan bahas terkait dengan ini, bentuk fisiknya. Di dalam tubuhnya ini ada kelenjar-kelenjar, di mana di situ ada pusat-pusat energi tubuh, di mana setiap kelenjar ini punya otak mininya masing-masing. Yang dia bekerja di bawah saraf otonom, artinya bekerja secara otomatis, tanpa diperintah dia bekerja. Nah, bahayanya ketika kelenjar-kelenjar ini tersumbat, ada sumbatan, maka aspek kehidupan yang diwakili oleh kelenjar itu, diwakili oleh energi itu, dia juga akan terhambat gitu. Nanti kita akan bahas detail banget ya per kelenjarnya. Nah, teman-teman simak nih sambil cocokin gitu. Ada problem di aspek kehidupan mana? Apakah relationship, apakah di bagian spiritualnya, apakah di bagian mempengaruhi orang itu kesulitan, apakah di bagian kerezekian, apakah di bagian kesehatan tertentu. Nah, teman-teman, kita akan belajar nih di siang ini, kita akan mendeteksi gitu loh, dari kelenjar-kelenjar ini, jangan-jangan ada energi yang tersumbat. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih kita membereskannya supaya di setiap aspek kehidupan
ini semuanya terbenahi gitu, tercukupi gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman yang punya masalah hidup atau problem hidup misalnya seperti tadi yang disebutkan Mas Bimo bisa absen-absen nih. Nanti kita akan sebutkan nih jika kelenjar seksual atau pankreas atau apa tersumbatnya ini nanti efeknya apa nih ke masalah di kehidupan gitu ya Ya. teman-teman. Nah Mas Bimo ngomong-ngomong soal ini ya harmony abundance energy ini, ada sesuatu yang sudah disiapkan Mas seperti kelas offline atau mungkin apa nih? Karena kan sudah Ya, ya. lama ya kita nggak mengadakan kelas offline gitu. Iya, yang pasti nanti ada kegiatan offline untuk memberesin setiap kelenjar. Jadi teman-teman saat ini kita belajar pengetahuannya. Nanti juga saya akan berikan beberapa arahan praktek yang bisa dilakukan di rumah supaya sumbatan energinya ini nggak berangsur semakin parah gitu ya. Teman-teman bisa memperbaiki sumbatan-sumbatan energi itu secara mandiri. Nah, bagi yang mau bareng-bareng, bagi yang mau dipandu langsung sama saya, nanti ada kegiatannya di bulan depan. Jadi kita akan membereskan sumbatan-sumbatan di kelenjar itu. Mungkin bagi teman-teman ini agak asing ya gitu ya, tapi coba bersyukurlah teman-teman yang nanti bisa bertahan menyimak karena bisa jadi ini jadi jawaban, jadi rahasia kunci hidup kelimpahan di berbagai aspek. Jadi tidak hanya ekonomi, tidak hanya spiritual, tidak hanya relationship, tapi juga termasuk kesehatan di sana. Itu karena kemarin pas tengah malam tuh ada sekitar 200 sampai 300-an yang stay nonton sampai akhir gitu. Karena wah kok iya ya ternyata saya mengalami ini, ternyata saya mengalami ini. Dan itu ketika kita bisa membereskan dari titik terkecilnya yang dimana kita sudah spill sedikit sebenarnya ya di setiap podcast bahwa everything is energy. Nah, kita mulai lebih detail dan lebih dalam lagi tentang energi. Mungkin nanti ada beberapa teman-teman yang kok istilahnya agak asing, kok saya baru dengar. Coba teman-teman fokus ke apakah mengalami, apakah sedang ada kebuntuan di situ, lalu bagaimana cara untuk keluar dari situ. Supaya apa? Supaya kita benar-benar di aspek kehidupan itu benar-benar selaras semuanya. Makanya temanya kan harmoni. Ya keselarasan, keseimbangan. Jadi semuanya itu mendapatkan energi yang oke. Akhirnya di luar yang nampak ini, apakah itu hubungan, apakah itu keuangan, apakah itu spiritual, atau termasuk kesehatan, itu semuanya ngikuti dari dalam. Ketika energinya bagus gitu. Oke, gitu. Nah, mungkin langsung saja kita mulai masuk ke topik utama. Mas Bimo, tema kita kan kali ini Harmony of Abundance Energy ya. Nah, sebenarnya mengapa kita itu harus memandang tubuh itu bukan hanya sebagai fisik, tapi sebagai sistem energi, Mas Bimo? Ya, jadi yang menariknya adalah gini, kemarin juga ada teman yang ngirim WA ke saya gitu, terkait membahas tentang pikiran. Gitu, Mas Bimo bener nggak sih ini gitu ya. Jadi membahas tentang pikiran, bahwa pikiran itu ada kekuatan pikiran dan lain sebagainya gitu ya. Lalu afirmasi menggunakan pikiran dan lain sebagainya. Saya sampaikan bahwa pikiran itu bukan segala-galanya. Gitu ya. Pikiran itu hanya menentukan arah, pikiran itu hanya menentukan gambaran, mendetailkan visi misi di depan gitu ya. Namun yang menggetarkan vibrasinya itu adalah tubuh. Oke, I see. Gitu, yang menggetarkan vibrasinya adalah tubuh. Makanya kemarin nggak tahu ya, Mei, kalau aku story di WA kepo nggak sih, Mei? Kepo dong. Kemarin kan bahas tentang tubuh ya. Betul. Jadi kalau ada sesuatu hal yang respon pertama kali siapa? Pikiran kah? Betul. Atau tubuh gitu loh. Nah, contoh nih, Mei, misalkan jatuh cinta, yang deg-degan kepalanya atau dadanya? Dadanya dong. Ya, artinya gitu. Kalau takut, cemas juga yang bergejolak apa? Pikirannya yang gonjang-ganjing atau deg-degan, rasa yang nggak nyaman. Termasuk kalau marah. Apakah pikirannya yang kencang, ataukah sini yang kencang gitu loh. Dari area pundak ke ini kencang mengkerut gitu kan. Nafasnya jadi pendek. Nah, tubuh itu sebagai penggetar dari sebuah vibrasi. Di mana semesta itu kan membacanya vibrasi. Jadi teman-teman ibaratnya gini, misalkan pikiran itu adalah arahnya mau kemana, ya kan? Itu ada kendaraannya, siap menuju kemana. Nah, tubuh itu seperti bahan bakarnya. Jadi kalau kendaraan nggak dikasih bahan bakar, ya nggak jalan. Betul. Nah, ini yang menjadi jawaban ketika seseorang sudah berpikir positif, kok hasilnya nggak positif gitu loh. Aku sudah berpikir positif, Mas. Aku sudah menentukan tujuan hidup yang bla 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 gitu kan. Sudah bagus-bagus. Kenapa nggak terjadi? Karena nggak dikasih bahan bakar. Karena tujuannya
tidak digetarkan ke semesta, tidak selaras dengan medan kuantum. Nah, nanti kita juga akan bahas juga terkait dengan detail-detail di medan kuantum. Sehingga siapa tahu nih teman-teman siang ini menemukan jawaban, pantesan ya, afirmasiku tidak tercapai. Pantesan sudah berpikir positif, sudah ada tujuan yang jelas, sudah membuat goals, men-breakdown dan lain sebagainya, kok tidak terjadi juga gitu. Nah, jawabannya ada di obrolan kita siang hari ini, teman-teman. Maka yang semangat, nah, bantu dulu tap-tap layarnya ya. Tap-tap layarnya yang kenceng, kalau perlu pakai palu ya. Biar semangat, biar semuanya, karena ketika teman-teman tap-tap layar, atau mungkin thank you juga yang lempar gift, itu yang lempar gift, artinya live ini akan di-push sama TikTok. Artinya teman-teman membantu orang lain yang mungkin sedang membutuhkan informasi ini, dia akan mendapatkan itu. Akan mendapatkan jawaban-jawaban itu. Nah, bisa jadi teman-teman belum bisa membantu masalahnya, minimal bisa membantu, ini loh ada informasi yang bermanfaat gitu. Jadi buat yang sudah follow saya, yang tap-tap layar, dan juga yang give, thank you banget. Termasuk yang kadang, ini sedikit bahas algoritma TikTok ya, karena kan saya sering diundang orang dalam. Jadi, teman-teman yang sering ketinggalan live saya, coba teman-teman masuk ke profil saya kalau nanti sudah selesai live. Ketika saya upload video, teman-teman cobalah berinteraksi. Entah memencet tombol love-nya, entah menyimpan videonya, memfavoritkan, atau berkomentar apapun itu, ya, supaya teman-teman itu nanti diutamakan sama TikTok ketika saya ada live nggak ketinggalan, gitu loh. Karena kayak kemarin tengah malam tuh, aduh, kok sudah kelenjar di bagian pineal gitu ya. Kok yang bagian bawah ketinggalan informasinya gitu. Nah, jadi biar nggak ketinggalan informasi live dari saya, ketika saya upload video, teman-teman usahakan ada interaksi di tombol sebelah kanan itu ya. Apakah like, apakah komen, apakah share, atau difavoritkan, kayak gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi hari ini tuh kita akan belajar tentang kelenjar. Ini 7 kelenjar utama, tapi nanti kita akan bahas 3 kelenjar terbawah dulu nih ya teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja mungkin ya Mas Bimo ya. Nah, Mas Bimo bisa nggak dijabarkan nih 3 fungsi kelenjar terbawah nih? Ada kelenjar survival ya, berarti kelenjar seksual, pencernaan dan pankreas, dan juga adrenal. Nah, ini bisa dijelaskan sedikit dulu Mas Bimo tentang kelenjar-kelenjar itu nih? Menarik ya. Mungkin ini ada beberapa yang baru, tapi ketahuilah teman-teman apakah ini menjadi jawaban ya. Jadi di dalam tubuh kita itu ada yang namanya pusat-pusat energi. Ya, pusat-pusat energi, kalau di dalam bahasa lain tuh ada yang namanya cakra, buat teman-teman yang pernah belajar cakra, pernah belajar kundalini. Nah, siang ini kita belajar dari istilah lain yang namanya kelenjar. Supaya mungkin teman-teman kemarin yang menanyakan cakra tuh di mana itu, kalau bersinar apakah pusar saya keluar sinarnya kayak gitu ya. Nah, supaya teman-teman lebih tahu dan ternyata ada titiknya gitu. Nah, kita mulai dari 3 kelenjar ke bawah, nanti kemudian yang tengah-tengah, yang di dada, lalu yang 3 ke atas. Nah, 3 ke bawah ini mewakili yang namanya mode survive. Jadi, di mana mode bertahan hidup. Ini kelenjar-kelenjar yang ngurusin supaya orang bisa hidup, bisa berkembang biak, memiliki rasa aman ya di area-area itu. Nah, kalau kelenjar ini tersumbat, nanti area-area yang lainnya tidak tercukupi, atau di area itu juga bermasalah. Gitu. Jadi di kelenjar yang paling bawah ini mewakili kemampuan seseorang untuk bertahan hidup, termasuk berkembang biak dan lain sebagainya. Lalu ketika di area bawah ini bermasalah, hormon yang tercipta itu adalah hormon stres yang berlebihan. I see. Gitu. Nah, ketika kelenjar ini memproduksi hormon stres yang berlebihan, dia akan memicu ada beberapa penyakit fisik di area situ. Yang pertama, kemudian akan memicu aspek kehidupannya nggak benar di area situ. Ini secara global 3 kelenjar terbawah ya. Nanti kita akan bahas lebih detailnya. Yang pertama kelenjar mana, berikutnya mana dan mana. Teman-teman tinggal cocokkan apa yang dialami saat ini. Kemudian apakah ternyata ada hubungannya dengan kelenjar itu, dan apakah ada masalah fisik di area itu. Nah, kalau teman-teman nanti ada, bantu komen ya, apakah teman-teman mengalami, karena kalau teman-teman itu mengakui, itu bagian dari pintu awal untuk mengubah. Mengakui itu bagian dari menerima. Kalau nggak diterima, ya gimana mau diolah untuk keluar dari situ, kayak gitu. Nah gitu ya teman-teman. Nah,
kelenjar yang akan kita bahas, 3 terbawah ini. Yang pertama adalah kelenjar seksual atau cakra dasar ya Mas Bimo ya kita sebutnya ya. Nah, itu bisa dijelaskan Mas Bimo dan apakah mempengaruhi masalah keuangan kita? Yes, jadi kelenjar dasar ini adalah kelenjar terkait dengan bertahan hidup, terkait dengan reproduksi, terkait juga dengan kelangsungan kebutuhan hidup, makan, sandang, papan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kelenjar di sini tersumbat, maka di area finansial itu bermasalah. Ya, area-area finansial bermasalah. Lalu biasanya ada beberapa gejolak penyakit, ya, gejolak penyakit di area sekitar itu. Ya, misalkan di anus, misalkan ambeien, atau penurunan fungsi seksual, atau malah perilaku seksual yang menyimpang, karena di situ ada hormon yang berkaitan dengan identitas seksual. Jadi kalau di situ kelenjarnya ruwet, itu bisa jadi ada penyimpangan. Atau kalau masalah seksual yang penurunan fungsi, bisa jadi malah berlebihan. Kacau gitu ya. Berlebihan artinya berhubungan dengan berbagai macam varian orang gitu ya. Kemudian kecanduan di situ ya, kecanduan seksual dan sebagainya, itu berarti masalahnya ada sumbatan energi di kelenjar dasar. Gitu. Jadi kalau kelenjar dasar yang tersumbat, itu biasanya area-area finansialnya bermasalah. Dan ada penyakit-penyakit di area situ, termasuk tadi penurunan fungsi organ di area situ. Nah, saya ingat banget, dulu itu saya waktu SMA sudah belajar namanya meditasi cakra ya. Saya diajari sama teman saya. Lalu pas finansial saya lagi nggak oke, saya tuh dapat intuisi, bereskan cakra dasarmu. Nah, saya praktek dan memang oke sih gitu loh. Apa namanya, mensupport ke arah finansialnya itu benar-benar beres itu. Cuman kemarin saya belum clear untuk mengajarkan, karena kalau cakra nih, teman-teman paham nggak ya gitu. Begitu istilahnya diganti kelenjar, nah, ketemu nih gitu ya. Nah, coba teman-teman saat ini yang mungkin ada masalah di finansial, ya, apakah teman-teman ada permasalahan fisik di area situ? Ya, entah ambeien, entah penurunan fungsi organ di situ, atau apakah malah perilaku menyimpang di area situ, ya, tidak bisa mengendalikan di area-area itu, atau bermasalah dengan proses pembuangan. Itu ini kan dekat dengan anus ya kelenjarnya itu. Jadi berkaitan dengan BAB yang tidak lancar dan sebagainya, itu juga bagian dari kelenjar bawah gitu. Oke, nah teman-teman absen dulu nih, siapa yang punya problem di situ nih ya kan? Coba teman-teman sambil nih ya, kalau nggak berani komen ya paling nggak sambil ngamatin, bener nggak ya gitu. Meditasi untuk cakra dasar pakai audio atau hening atau gimana Mas Bimo? Ya, kita bahas dulu sampai ke diagnosanya dulu. Nanti solusinya bagaimana, karena ada banyak teknik meditasi yang bisa untuk membereskan kelenjar itu. Karena yang dinamakan kelenjar nggak beres itu energinya tersumbat. Gitu loh. Jadi nanti di setiap kelenjar ada 7 itu. Kalau ada sumbatan di situ, maka ada yang nggak beres di aspek kehidupan di situ, termasuk di kesehatan juga. Gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, ini baru 1 kelenjar nih. Jadi teman-teman nanti siapin buku catatan, ditulis nih. Nah, ada problem di kelenjar mana gitu ya Mas Bimo ya. Itu ada yang nanya soal ini, diare atau apa ya? Kalau sering mules and diare termasuk enggak Mas? Ya, itu termasuk 3 kelenjar bawah ya. Tepatnya di mana nanti sambil dicocokkan. Ya, jadi itu 3 terbawah itu soalnya juga berkaitan dengan pencernaan dan pembuangan, pengolahan apa yang masuk ke dalam tubuh. Nah, coba dicek apakah juga ada permasalahan tentang kecemasan, kekhawatiran, atau merasa tidak dihargai, ya. Kemudian masalah-masalah emosional di area situ kita akan detailkan di kelenjar kedua dan kelenjar ketiga. Apakah merasa diri adalah korban, apakah merasa tidak dihargai dan sebagainya. Nah, maka biasanya akan berdampak di area-area pembuangannya tidak bagus. Bisa diare, bisa tidak lancar. Nah, ada juga yang ada, iya saya ambeien. Nah, biasanya ada masalah di situ. Biasanya juga di masalah finansial, kerjanya nggak oke gitu. Nah, itu kalau teman-teman nanti kelenjarnya itu energinya tidak tersumbat, itu berangsur-angsur akan beres gitu. Nah, semalam saya juga komal juga sama Mas Aldi sama Gus Air juga. Kita sama-sama sepakat bahwa gini teman-teman, ada suatu hal problem yang kadang bisa diselesaikan itu dengan energi. Energi ini bekerjanya tidak kelihatan, tidak kasat mata, tidak terdeteksi panca indera kadang. Bahkan kadang tidak masuk akal.
Gitu, karena kita masuk dalam kecerdasan yang melebihi logika, kecerdasan tubuh yang tiada batas, ya, supaya apa? Membereskan masalah yang terlihat di luar, gitu. Karena sebenarnya yang dilihat di luar itu kan cermin yang di dalam. Betul. Jadi kalau kelenjarnya nanti di bagian bawah itu beres, finansial Anda akan membaik kok. Gitu. Nah, tinggal teman-teman saya tantang nih, mau nggak beresin sumbatan kelenjar di area bawah yang bermasalah terkait dengan finansial ya. Nah, kalau finansialnya oke, biasanya di sini juga nggak ada masalah kok gitu. Nggak ada masalah di bagian pencernaan, di bagian pembuangan, di bagian seksual dan sebagainya. Biasanya kalau finansial oke, tidak bermasalah di situ. Gitu. Oke, gitu ya teman-teman semuanya. Nah, kira-kira siapa nih dari 150 orang yang nonton nih, kira-kira punya masalah nggak di kelenjar seksual itu ya? Karena itu cakra dasar ya Mas Bimo ya. Tuh. Kalau udun tergantung ya, udunnya di sebelah mana. Kalau udunnya di area-area bawah, bokong dan lain sebagainya, berarti iya. Berarti di situ kelenjarnya sedang ada sumbatan energi. Dia tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Gimana cara bagusin di kelenjar bawah Mas? Saya di ambeien. Ya, nanti kita bahas di akhir-akhir solusinya. Kita belajar dulu memetakan dulu ya teman-teman ya. Karena nanti masalah ini kan akan banyak nih, 7 kelenjar nih. Tapi solusinya itu cuma satu teknik dan ada beberapa teknik gitu loh ya. Artinya maksudnya satu teknik ini untuk semua kelenjar gitu loh. Jadi supaya saya nggak bahas, oh yang ini solusinya gini, yang ini solusinya, karena sama. Sama-sama apa? Sama-sama membereskan sumbatan energi di area situ. Gitu. Jadi teman-teman sabar dulu untuk solusinya. Kita belajar masuk ke dalam diri dulu, memetakan tubuh kita dulu, apakah saya ada masalah di situ, apakah di area kehidupan juga bermasalah. Karena teman-teman semesta atau realita itu kan cermin dari diri. Gitu. Yang kadang mungkin, Mas, diri saya ngerasa nggak bermasalah gitu. Atau kalau saya benahi diri itu yang gimana sih gitu. Nah, yang ini jadi jawaban teman-teman. Kita benahi dari sumbatan energi di kelenjar itu gitu. Oke. Jadi libido terlalu rendah atau tinggi itu juga berarti ada masalah di kelenjar itu ya Mas? Kekurangan atau kelebihan ya, sangat lesu atau over, itu karena ada masalah di situ. Kayak gitu. Makanya misalkan nih, orang yang finansialnya sudah bagus. Contoh nih, orang finansialnya sudah bagus. Lalu di aspek kelenjar itu bermasalah. Misalkan selingkuh atau berhubungan dengan banyak orang, biasanya rezekinya akan drop gitu loh. Karena ini saling berkaitan. Begitu kelenjar di situ bermasalah, tersumbat, kalau bahasa cakranya kotor, ya kalau finansialnya oke, lalu ada berantakan di seksualitasnya, maka nanti finansialnya akan kegerus. Coba deh teman-teman amati gitu ya. Beberapa orang yang sudah berhasil, lalu tergoda di situ, lalu bagaimana bisnisnya ambruk dan lain sebagainya, itu karena ada sumbatan energi di situ. Gitu. I see, dan itu pasti ya Mas ya? Ya, kecenderungan pasti ya gitu. Karena nanti tinggal yang bermasalah di mana. Mau di fisiknya, mau di aspek kehidupan di area situ, itu sudah terpetakan gitu loh. Karena dia bekerja di saraf otonom gitu, saraf otonom, dan ini teman-teman sudah ada dasar penelitiannya, jadi bukan saya ngarang gitu. Nanti kalau teman-teman mau baca buku yang berhubungan dengan itu juga boleh. Dasar penelitiannya, hormonnya, lalu sampai ke gelombang otaknya, sampai medan elektromagnetik tubuh, semuanya ada dasar penelitiannya dan diukur juga dengan alat yang canggih sehingga semua terukur. Sampai di situ juga orang yang kelenjarnya sini beres seperti apa, yang nggak beres hasilnya seperti apa tuh sampai ada riset di lapangannya kayak gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Yang punya pertanyaan seputar kelenjar atau cakra nanti bisa drop di kolom komentar sambil kita lanjut pembahasan ke kelenjar yang kedua. Yaitu ada kelenjar pencernaan dan pankreas. Sering disebutnya cakra sakral ya Mas ya. Nah ini apakah ada hubungan dengan kreativitas seseorang nih di kelenjar itu? Nah jadi di kelenjar ini kalau tersumbat orang tidak bisa kreatif. Gitu. Itu tidak bisa kreatif karena di situ ini juga kaitannya dengan hubungan dengan orang lain. Hubungan dengan orang lain, hubungan dengan lingkungan. Nah, orang-orang yang kelenjarnya di situ ada sumbatan energi atau bahasa cakranya, cakra di situ kotor, dia ada masalah antara dengan lingkungan, dengan hubungan antar orang, dan yang membuat orang itu juga akan kesulitan mengalami kreativitas. Kenapa? Karena sibuk ngurusin masalah itu loh. Masalah dengan tetangga, masalah dengan pasangan, masalah dengan mantan, ya masalah dengan rekan kerja. Jadi dia akan bermasalah di area-area terkait dengan lingkungan dan hubungan antar orang. Gitu. Jadi kalau di sini dia
kelenjarnya ndak oke, biasanya juga akan dari sisi kesehatan akan ada sakit-sakit seperti kayak di bagian ginjal, Mm-mm. gitu ya. Kemudian di bagian usus besar, ya di pencernaan pembuangan itu kan di bagian bawah gitu ya. Oke. Nah, biasanya di area-area situ akan ada masalah kesehatan. Itu makanya kalau orang yang bermasalah hubungan dengan orang lain, kemudian itu dipertahankan lama, Mm-mm. biasanya ada masalah kesehatan di area situ. Itu. Nah, yang memicu itu sebenarnya adalah ada sumbatan energi di kelenjar sakralnya. Nah, kalau Oh, sumbatan I see. energinya itu dibereskan, maka dia bekerja otomatis ya di saraf otonom. Maka satu, kesehatan di area situ membaik. Yang kedua, kesehatan di area, aspek kehidupan di area yang tadi, hubungan dengan orang juga akan membaik. Kayak gitu. Oke, nah apakah itu jadi penyebab orang itu kadang terlalu sensitif atau cepat marah itu bisa jadi masalahnya ada di cakra sakral gitu ya Mas Willy? Iya, karena kan marah dan sensitif itu kan ada hubungannya dengan satu bisa lingkungan, Mm-mm. bisa kejadian, misalkan contoh macet gitu ya, maki-maki dan sebagainya, atau hubungan dengan orang lain. Jadi ini sikap kita yang ada hubungannya dengan lingkungan, termasuk adalah dengan orang lain. Nah, Oh. jadi kalau marah-marah, kalau bad mood dan sebagainya itu ada cakra yang tersumbat di situ energinya gitu. Oke, nah kalau tanda-tanda di tubuh tadi kan berarti bagian bawah ya Mas Bimo ya? Bagian bawah ya. Perut kembung itu apakah sering perut kembung itu berarti ada masalah di Ya. situ Mas? Betul. Perut kembung salah satunya juga sama di area situ ya. Di area-area situ bermasalah gitu. Perut kembung, kemudian asam lambung itu juga. Oh, Asam lambung juga bisa oke. nanti bisa masuk ke atas, bisa masuk ke bawah. Karena kalau asam lambung naik nanti itu sudah cakra di atasnya gitu loh. Mm-mm. Gitu. Nanti ada cakra di atasnya setelah ini gitu. Ada kelenjar di atasnya gitu. Oke, gitu. Nah, teman-teman siapa nih yang mengalami masalah di anggota tubuh bagian perut? Punggung berarti masuk ke cakra Punggung, bawah? kemudian ginjal Heeh. ya termasuk Oke. itu karena dia ada masalah dengan lingkungan. Kayak saya ngamatin teman saya, dia ada masalah dengan lingkungan kerja yang terlalu terforsir gitu ya. Lalu dia merasa pengen pindah tempat nggak di ACC, dia kerja pulang malam, kemudian kelelahan, ya ada hubungan nggak baik dengan atasan dan lain sebagainya. Akhirnya ya ginjalnya bermasalah gitu loh, sampai harus Oke, I see. dibor untuk membereskan itu gitu ya. Mhm. Nah, gitu. Dan itu sebenarnya karena ada sumbatan energi di kelenjar itu. Kalau teman-teman nanti beresin di situ, maka aspek kehidupan di kesehatannya akan beres dan hubungan dengan orang lain juga akan beres gitu. Saya sering perut kembung, ada dari Kak Inti Flowers. Ya, perut kembung coba cek apakah ada emosi-emosi berkaitan dengan lingkungan, dengan orang lain, dengan orang sekitar. Ya, apakah ada masalah-masalah di area situ? Karena kalau ada masalah di area situ, dia akan bermasalah. Jadi pemicu tersumbatnya kelenjar itu dimulai dari yang namanya emosi, rasa, getaran. Maka kalau tadi di bawah itu terkait dengan emosi bertahan hidup. Gitu. Jadi kalau udah urusannya bertahan hidup, finansialnya nggak beres, besok makan apa, gimana selama dari jatuh tempo, ya masalahnya di area bawah. Kayak gitu. Kalau yang ini berkaitan dengan lingkungan dan orang lain. Gitu. Oke, gitu ya teman-teman semuanya. Bagi yang tadi punya problem di area perut ke bawah, nah coba cek. Nah, teman-teman gini ya, mendeteksinya jangan hanya sakit fisik tok, tapi apakah juga di aspek kehidupan juga ada masalah di situ. Gitu, karena nanti jadinya kayak saya menggantikan dokter jadinya ya. Jadi kalau ambeien datang ke saya gitu, perut kembung datang ke saya gitu, tapi di aspek kehidupan yang lain. Karena tubuh ini sebagai sinyal, tubuh itu adalah sinyal yang paling jujur gitu loh. Kayak tadi jatuh cinta tuh nggak di pikiran gitu loh, dia dirasa di bagian dada gitu. Jadi yang deg-degan dadanya gitu loh, bukan kepalanya senut-senut kalau jatuh cinta misal kayak gitu. Jadi tubuh itu adalah indikator yang paling jujur. Nah, kalau teman-teman mendiagnosa masalahnya apa, berarti ada masalah nggak di area tubuh sekitar itu, kayak gitu. Oke. Nah, contoh nih ambeien bertahun-tahun yang nggak beres-beres, ada sumbatan di situ, di kelenjar paling bawah. Gitu. Solusinya gimana? Teman-teman harap sabar dulu ya, supaya apa? Karena tema kita tuh harmoni. Ya jangan sampai hanya fokus kepada finansial tok yang baik, habis itu hubungan antar orang yang lain tidak baik, habis itu self-love-nya tidak bagus, nggak sehat, nggak awet muda, nggak spiritual, ya masa hidup hanya untuk uang saja kan gitu. Makanya tema kali ini kan adalah harmoni.
keselarasan energi kelimpahan gitu, yang dimana setiap tubuh punya titik-titik pusat energi. Nah, kita baru bahas sampai 2 titik pusat energi gitu. Mesti orangnya sakit-sakitan gitu. Itu karena kelenjar timusnya gitu loh. Self love-nya nggak oke, emosi-emosi di bagian situ bermasalah gitu.